Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal awliya illahi arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa murihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ أستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدية الفاتحة خمسا جمع مشتعل هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang bermanfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati ونور
safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mutrika bergilir ke musalla Al-Fatah Masjid Muqimuddin juga Zikrul Mukarramin Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan membawa misi dakwah insyaallah istiqomah Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi hidup di dunia hanya sementara rayuannya bikin manusia lalai dan lupa menumpuk harta dengan segala cara subhan haram semua disikat yang penting kaya saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada tara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi manfaatkan waktu janganlah termangu nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu mantapkan tekad untuk jauhi maksiat luruskan niat untuk bertahan dalam taat di dunia bermartabat bahagia di akhirat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi Rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhdar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idhali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita selalu melahirkan perasaan rasa syukur kepada Allah. Ungkapan syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa ikut sholat jamaah subuh di Masjid Muqimuddin, sekaligus mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh. Mudah-mudahan niat kita bersama ini diiringi rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi kajian nomor 127. Ini masih menyambung dari nomor 126, yaitu masalah mensikapi pujian atau sanjungan dari orang lain. Bagaimanakah cara kita dan tahu kita ketika kita itu diberi apresiasi atau disanjung atau dipuja orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif, berkata pengarang kitab Hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin radhiyallahu anhu, az-zuhadu idza mudihum qabadu lisuhudihim sana'u minal khalqi wal arifuna idza mudihum basatu lisuhudihim dzalika minal malikil haqq. Orang-orang yang zahid atau ahli ibadah atau orang yang zuhud, jika dipuji atau mendapatkan pujian, hatinya merasa ketakutan. Kenapa? Karena melihat pujian itu datang dari sesama makhluk. Sebaliknya orang-orang yang arifun, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, ketika ia dipuji atau diberi apresiasi, hatinya merasa gembira. Kenapa? Karena ia mengerti, ia paham benar-benar bahwa pujian itu langsung datang dari Allah, yaitu Raja di Raja, Raja yang baik. Nah, berdasarkan ngaji kitab Hikam, di dunia ini bagi orang yang sudah ibadahnya baik itu dikelompokkan menjadi dua kelompok.
Pertama, kelompok zahid, orang yang zuhud. Orang yang selalu menjaga hatinya, jangan sampai dibelokkan oleh godaan nafsu. Salah satu contoh godaan nafsu itu bangga ketika mendapatkan sanjungan, pujian, apresiasi dari orang lain. Saking hati-hatinya, ia merasa mengganggu imannya. Itu namanya orang zahid, orang zuhud. Sebelum ini saya terangkan dulu, orang zuhud itu bagaimana. Kalau di dalam ngaji kitab hikam, orang zuhud itu secara umum di dalam ngaji tasawuf, orang zuhud atau orang zahid itu orang yang tarkid dunia, benci dengan dunia. Benci itu artinya gak seneng. Jadi secara ekstrim, orang zuhud itu ketika ia itu ditunggui atau diberi dunia, ia itu hatinya gelisah. Nah, ini ada orang begitu, itu ada. Ia memilih hatinya tenang, karena menurut mereka orang-orang sufi, dunia ini adalah godaan. Dunia ini adalah jebakan. Banyak orang itu hidup ini awalnya lurus, ketika kena jebakan menjadi belok. Apa yang membuat dunia itu menjebak? Yaitu syahwat. Nah, saya tidak mengikuti yang ini karena term atau rumusan pemahaman istilah itu kan banyak. Saya mengikuti zuhud yang moderat. Ya nopo. Di Al-Quran insyaallah dalam surat Al-Hadid di atas ayat 20 pokoknya, saya lupa ayatnya itu, yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang zuhud itu hatinya konstan, stabil. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ketika ia pernah sukses lalu jatuh, perasaannya itu biasa. Ketika ia itu pernah sehat lalu sakit, perasaannya biasa. Niki kudu dilatih gini, termasuk saya yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Jadi stabil. Wala tafrahu bima, dan ketika jaya ia juga tahu diri, tidak lupa diri. Tidak euforia, tidak gembira kebablasan. Itu orang zuhud. Ia bisa menjaga hatinya. Bagaimana dalam konteks orang yang zuhud menerima sanjungan, pujian, apresiasi dari masyarakat atau orang lain. Dalam kitab hikam dikatakan orang-orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, jika dipuji atau disanjung atau diberi apresiasi oleh orang lain, oleh masyarakat, ia hatinya merasa takut. Kenapa kok takut? Karena sanjungan ini datang dari makhluk, sesama makhluk. Tetapi, nah yang sekarang, yang kedua, wal arifun, orang-orang yang makrifat. Nah, niki kan tujuannya ngaji kitab hikam kan kita ini diantarkan oleh muallif pengarang kitab agar kita ini bisa makrifatullah.
Karena dalam kitab Zubat itu dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal pertama kali beragama itu kenal Tuhan. Jadi kalau ada orang sudah ngaku lama beragama tapi gak kenal Tuhannya, ia itu menyembah impian. Lah mengenal Tuhan itu bagaimana? Sudah saya terangkan, setidaknya ada yaitu 4 wilayah atau 4 pintu. Yang paling gampang yaitu gate 1, pintu 1. Namanya yaitu mengenal Allah dengan melihat perbuatannya Allah. Saya sudah sering ngomong ini. Beberapa jam sebelum ini kula jenengan masih di rumah. Sekarang sudah di masjid. Pertanyaannya, yang memindah sampean dari rumah ke masjid ini siapa? Lah iki nek wong ngerti ngaji jawabannya mesti Allah. Tapi nek gak ngerti ngaji ya jawabannya menurut sak mampune. Ya kula budal-budal dhewe Ustaz. Ngeten iki salah. Manusia itu posisinya hidup 0, kosong. Bisa terisi karena ada yang mengisi. Yang mengisi siapa? Jadi yang memindahkan kula panjenengan saking dalem nang masjid iki Allah. Niki menandakan bahwa kita melihat perbuatannya, itu namanya ma'rifatullah bi Allah. Mengenal Allah dengan melihat perbuatannya Allah. Mlebu masjid dengan pintu gerbang, pintu depan itu enten kotak gede niku. Kotak niku kan hanya benda mati, tapi ana lobange. Karepane kotak iku njaluk diisi apa? Duit. Iku kebutuhane keberlangsungannya masjid ini. Sampean melaku hati sampean kok tergetar ngene, kepingin yaitu amal jariah nama Masjid Mukimuddin niki melihat Allah atau makrifat kepada Allah, yaitu bi asma'ullah, dengan asmanya Allah. Apa itu? Rahman Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Sampean niku ati niku seneng kepingin amal niku sing ngongkon niku Allah. Ana kotake diliwati ngalor ngidul gak kepingin. Nah ngeten iki penting. Sekarang kembali ke ngaji. Ora wal arifun idza mudihum basatu li syuhudihim zalika minal malikil haq. Dan atau sebaliknya, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, jika ia menerima pujian atau sanjungan atau apresiasi, ia merasa gembira. Kenapa? Karena mengerti benar-benar bahwa pujian itu datang langsung dari Allah, bukan dari makhluk. Makhluk itu hanya dilewati oleh iradah, kehendaknya Allah. Ada seorang ustadz ngaji disenangi orang sak menakene misalnya sak jamaah. Nek sampean delok jamaah menyanjung sampean iku durung kenal Gusti Allah ya. Tapi nek ngene wong sak menakene iki lho asli niku kosong. Hatinya bisa terisi oleh iroda, kehendak wa kudrah dan kekuasaan Allah, menjadi senang dengan ustadz itu. Maka ustadz itu kalau melihat sanjungan tapi melihat Allah, itu cirinya orang itu sudah kenal Allah. Tapi kalau kok melihat sanjungan kok berhenti pada yang menyanjung tapi tidak sampai kepada Allah, itu tandanya sampai itu belum sampai kepada mengenal. Makanya sudah sering dikatakan banyak di dunia ini manusia berjalan tidak sampai ke tujuan. Apa sampean kirane ana wong jamaah masjid ku mesti nyembah Gusti Allah? Gak mesti. Nek gak ngaji kitab tasawuf beningno ati gak paham. Ana nang masjid ku nyembah masjid iku ana.
Ana ingin nek jenengan wis tutuk materi niki kala wau dalu dina Selasa wingi sih ngaji enten rewin. Ana wong ibadah tujuane golek pahala. Kula ulangi nggih. Ada orang ibadah hanya memburu pahala. Itu ibadahnya bukan untuk Allah. Itu ibadahnya untuk mencari. Dadi wong ibadah ku nek sik uber-uber pahala iku cirine kelasé masih kelas. Nek ndok hikam disindir welek iku ibadahnya arek TK. Sampean enggak ada anak atau putus sekolah TK? Arek TK ku yo napa? Sing paling disenengi arek TK ku napa? Dulinan. Semakin sekolah TK itu akeh dulinane arek sapa akeh? Jadi nek wongku ibadah kok mubeng-mubeng kaya arek dulinan, ya nasib sampean masih tuwek ngene ya sik kaya lho diwarang ini nak mangkel. Lah nek sik mangkelan iku tandane tambah nemen TKI tambah. Lha ternyata gak gampang. Ono ibadah memburu surga, itu juga nyembah Allah. Nyembah surga. Makanya sampai terang kita hikam. Barang siapa yang menyintai aku menjadi putus dengan yang lainnya, maka cintanya hanya untukku. Angel. Makanya ngaji kita hikam ku nek atine ditoto. Terus jangan lupa tulungi Gusti Allah gak kuat. Apa mana ada igone rada dhukur. Apa rada dhukur niku? Rumangsa iso. Sing bener ya apa? Iso rumangsa. Aku profesor kok ngaji ngono. Di Roket Harapan itu kula cerita profesor, doktor. Ngaji hikam kali kula. Gane mari ora karo di ruang kur. Cocok Ustaz, cocok niku. Iki profesor untuk sadar ini. Karena itu kesombongannya orang berilmu itu mengakibatkan niru seperti kesombongannya iblis. Makanya sing atas-atas. Pun. Sekarang coba kita membaca syarah hikam. Orang yang zahid, yaitu orang yang hatinya stabil, dingin di dalam mensikapi dunia. Ia tidak yaitu terlalu tertarik, bahasa jangan kemerungsung. Ngene lho contone gampang ngene. Sampean urip ndok perumahan jenenge Kosakra. Terus ndelok tangga kanan kiri gak padha, sampean gak tapek sugih, terus kanan kiri ini sugih. Misale sampean ditakoni mbok sing nakoni bojo sampean, mbok anak sampean. Papa, tanggane awak dhewe lho Pak padha sugih kabeh. Awak dhewe kok terus dadak jawab. Sing lanang jawab, ya bapak lah, sugih-sugihne. Sampeyan yo ngoten. Ya bapak lah Bu, ya panjenengan Allah ngekeki rezeki nang iku gampang sugih. Atine ku stabil gak kegodho. Ya iya mbuh, kapan ya awak dhewe iso kaya ngono. Iki kegodho iki. Ing tak critakno niku lho. Omahe wong-wong Pak padha ditingkat, omahe dhewe pancet ae. Kapan awak iki iso ningkat omah? Darene sing ditakoni kita melok ngaji kita hikam, mati jawab iku ya
enteng mawon mboten abot. Ya gak apa-apa Bu, engko nek waktune lah iso. Engko nek wis waktune. Di dunia itu ada saatnya. Saatnya jaya, saatnya jatuh. Saatnya senang, saatnya susah. Makanya beberapa ayat Quran selalu menggunakan kalimat waktu untuk mengingatkan waktu itu memiliki makna. Wal asri, wat duha, was subhi, wal laili. Ngoten niku. Dadak sing lanang jawab. Iya Bu, gampang. Dibongkar itu gampang. Sing rada angel balekno iki. Ngeten iki pertanyaan tegang dijawab datar, emosi hilang. Lah nek tegang dijawab serius. Yes meneng ae Bu. Mbuh caraku ya apa engko. Aku tak golek-golek mbuh apa nang kantor. Akhirnya korupsi ngoten niku. Barang sing gak oleh ditabrak. Itu karena kita ini hatinya tidak stabil. Orang zahid yaitu orang yang dingin hatinya dalam urusan dunia. Arti maksudnya dalam urusan harta, jabatan, kedudukan, kehormatan, apa saja tidak menggoyahkan hati. Orang yang zuhud jika menerima pujian, sanjungan, apresiasi dari masyarakat, hatinya merasa gelisah dan takut. Kenapa? Karena ya khawatir apa? Terpengaruh oleh pujian itu. Hal itu dikarenakan ia memandang bahwa pujian itu berasal dari makhluk, dari masyarakat, bukan dari Allah. Sedangkan orang yang telah makrifat mengenal Allah, jika dipuji, disanjung, diapresiasi masyarakat, hatinya merasa senang. Kenapa? Karena mereka memandang atau melihat. Lah, sampean eling pelajaran kita. Salah satu cara kita kenal Allah itu adalah suhudillah, melihat Allah. Ya apa prakteknya melihat Allah itu? Apa kita seperti agama lain melihat Allah diapresiasikan dengan melihat salah satu wujud, patung, benda-benda musyrik lah. Karena itulah maka dikatakan suhudillah, yaitu dengan melihat yang dikatakan sifat-sifatnya Allah yang saya sebut. Sifat kesempurnaan, sifat keagungan, sifat keindahan itu hanya menempel pada Allah, selain Allah tidak. Karena itu jangan terjebak mengagungkan makhluk, toh pada akhirnya hilang keagungan. Masih ingat contoh-contoh sekali bernamanya Fir'aun, raja di raja sampai kebablasan mengaku sebagai Tuhan, jatuh. Masih ingat rezim Orde Baru sekian tahun seperti tidak bisa turun, pada akhirnya jadi ada istilah siapa yang gila sanjungan akan mempercepat jatuh dalam kehinaan. Lalu yang benar bagaimana? Berjalan mengalir di dalam ketetapan. Iku jenenge mengalir dalam takdir. Waktu nih oleh jabatan ya diterima amanat. Waktu nih jabatan ini dialihkan dipindah ya diterima, saatnya berubah. Makanya kalau kita melihat ada orang kok wajahnya berubah, itu gak siap. Waktu jaya wajahnya sumerengah, waktu gak di jabatan wajahnya usurem. Napa? Lah iya, wong iki lho tahun wingi ku sapa weger, saiki kok modele alum. Alum itu ada alum karena penyakit fisik, ada alum karena beban psikologis. Nah, namanya post power syndrome. Nek wis ngaji kamu gak ono post power syndrome, gak ono. Karena urip itu gantian. Masih ingat saya pernah menerangkan di awal-awal dulu.
Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Niku napa ya maksudnya? Iki maknanya tidak tersurat tapi tersirat. Dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Itu apa namanya? Apa? Hak pakai, bukan hak. Contohnya apa? Kontrak atau kos. Lo Pak iku wis mati, kontrake wis gunae. Makane nek mati ku gak oleh diutek-utek, iku gara-gara gak digawe nang dokter iki. Makane kula popong eling nggih, kula tak ngomong, ini penting. Terutama kula panjenengan wis sepuh-sepuh aja sampai di akhir hidup kita ini kita menjadi orang yang musyrik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa. Kula niki lak sakit. Lah iki ngaji kamane. Wong iku nek lara, kudu eling wau keterangan kula. Lara waras itu disikapinya stabil. Gelem dikai lara, ya gelem dikai waras. Gelem diampiri sugih, ya kudu gelem diampiri. Niki namanya stabil. Nah kula niki lah ya ada penyakit sedang diobati, satu sisi belum sembuh, ketekanan penyakit baru, kena flu, batuk pilek. Kula bawa nang dokter, kalau wingi jing niku. Asli ini kan saya ini jadwal ngaji subuh di sini kan Rebo. Terus Pak Bambang kula telepon, kula WA, terus diliburno. Lah terus Pak Bambang kasihan katanya saya masih sakit. Kula niki enggak ada apa ya. Ngaji ku termasuk pengobatan. Dadi nek ana wong lara biasa sembahyang enggak sembahyang, biasa ngaji enggak ngaji, tambah cowopet mate. Karena apa? Ia tidak bisa menampakkan rasa syukur kepada Allah. Aku lagi berobat, ya mohon maaf sebelumnya, memang ilmu itu penting, tapi pengalaman berilmu itu juga penting. Ada, tahu cerita, saya ini punya jamaah tapi sudah kapundhut almarhum. Dia ini sekolah lulusan SMP, tapi kemampuan berpikir untuk pekerjaan bangun membangun, mohon maaf, sampai anak-anak produk, mohon maaf loh ini kepada para dosen-dosen itu belajar ke dia. Ngomong lagi, Ustadz kula niki lulusan SMP, dadak diparani arek lulusan Australia, lulusan Amerika, niku belajar bagaimana cara bangun membangun. Berarti apa? Orang ini ilmunya plus pengalamannya. Sementara yang baru-baru lulus itu hanya Ustadz nih masa ini Ustadz nyar-nyar titik dalil. Sampai jamaah gak paham kabeh. Lah paham ya apa? Wong dalil bahasa Arab. Sing didalili gak ngerti. Kula malih Gus Mustafa Bisri Gusmus iku wong ku nek ilmune wis jero, iku malaka iku ilmune wis mlebu bareng sumsum. Ucapannya itu Quran, ucapannya itu hadis. Tidak perlu disebut qala ta'ala, qala Nabi. Wong nek pinter krasa, iya iki ngene surat Ali Imran, ngene surat Al-Baqarah. Ngene nyebut kabeh, gak usah dinyebut Al-Baqarah 17. Iku tandane wong gak hafal. Karena itu kita mengambil orang hati-hati. Lah kula niki berobat. Wong jenenge flu ya watuk pilek, ngoten-ngoten. Jenenge nambah nih ya macam-macam petunjuk. Ini saya kasih ini ya, Bapak punya yang namanya riwayat alergi obat. Iya ini kalau minum obat kadang-kadang gatel-gatel. Itu gini Pak, gini-gini. Bapak harus nurut. Kalau nggak nurut Bapak nanti mati. Kalau nggak nurut Bapak nanti. Kalau tukulku mesem gak enak, tapi apik maskeran. Tapi arek kroso, nek aku mesem ngeruh. Rupane tembus pandang lho.
Ngoten-ngoten. Loh, Bapak jangan meremehkan. Ini kalau kontraindikasi mati, Pak. Ya Allah, cek gampangnya menyebut mati itu urusan sampeyan mati urusan Allah. Ajal itu ya Allah. Gini namanya dokter menyesatkan yang ini. Tapi nek sing ngomong ke dokter kaya gak ono salahe. Betul? Enggak melok ngaji tauhid sih ya. Nek sampean gawe teori ki ekonomi sampai cepet kaya. Kaya ku derajat, Cok. Kurang opo nyambet gawe rombeng. Barang elek, lu mau kaji saben tahun. Kurang opo jabatan nang kantor molok-molok. Umroh gak tahu. Mari kita ini refleksi. Terus kalau ngene, dikirane mati urip gaenane menungso. Dalam hukum logika memang masuk, tapi logika itu makhluk miliknya Allah. Bukti ini logika tidak berfungsi ketika diistirahatkan oleh Allah. Akal menjadi menang ketika tidur, bukan mati loh. Tidur saja menang, apalagi? Maka ini ana wong terlalu menyanjung akal. Iku nek ngaji tauhid wis jero niki musyrik. Akal iku wae Gusti Allah. Wenang diberi, wenang dicabut. Ketika akal dicabut, pinter ya apa, hilang kepandaiannya. Masih nomor ngaji. Oh, kadang nomor ngaji niku sok lali pleng, gak iso belas. Dicabut nang Allah. Iki ana kisah cerita ana ustaz nyar-nyaran niku ape budal ngaji gak pamit gurune. Terus gurune iku ngomong ngene. Lho nanti arek iku gak ono niku yai ngisi pengajian. Oh ngono kok gak pamit aku. Gitu kok nggih. Ya gak apa-apa, wonge budal ilmu kari. Mari buka kitab mono gesek terus, mau nencep. Awake budal ilmune kari. Wong karanten arek iki ana ilmune mulih langsung methuki gurune njaluk sepuro, langsung balik maneh. Itu pengaruhnya guru kepada murid. Sekarang orang tua kepada anak. Ada teori, tapi ini resapan pesan. Orang sukses itu rumusnya dua. Pertama, top down. Kedua, bottom up. Top down itu doanya orang tua kepada anak. Itu pengaruhnya besar. Besar sekali. Makanya sampean ojo bosen-bosen ndongakno anak. Perkara diterima gak diterima Allah itu urusannya Allah. Jaluk terus. Jaluk nopo sak karep sampean, sing paling penting Rabbi habli minas sholihin. Jaluk anak sing soleh. Yang kedua, bottom up. Yaitu baktinya anak kepada orang tua itu akan memperlancar semua urusan sukses. Jadi atas ke bawah itu namanya menyayangi, bawah ke atas itu namanya berbakti. Kalau kita sudah bisa mengamalkan teori ini, maka segala urusan menjadi lancar. Paham ngomong ini? Gak perlu teori molok-molok, sampean ndongakno anak sampean. Lah, supaya anak sampean iku ndongakno sampean iki meskipun terlambat tapi sampean harus mengakui. Nek zaman muda sampean masih nom-noman itu sampean senang mendoakan orang tua, nanti anak sampean mendoakan sampean. Biru abakum tabirukum abnaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Jangan mimpi menjadi anak baik kecuali kita memberi contoh baik dulu. Paham nggih? Ketemu wong salaman tangannya dicium, didahului dulu. Suatu saat anak, ayo kono ambungan tangane Pak Ustadz itu. Misalnya, jadi perintah mau idza didahului yaitu uswah.
keteladanan. Ngaji maneh. Tergantung caramu bersikap, begitu pula caranya Allah menyikap. Bila engkau sedang menjadi orang yang menyembunyikan diri dari keramaian makhluk, mungkin saja pujian akan membuatmu begitu khawatir. Engkau takut terseret oleh arus makhluk, sehingga menjadi ujub. Karena engkau sedang mendiami danau keheningan bersamanya, bersama Allah. Engkau merasa cemas akan kehilangan ketenangan sebab tergoda oleh kesenangan. Bahasa-bahasa yang sangat puitis ngeten iki kula ruwaman. Sebab tergoda oleh kesenangan itu bisa menjauhkan dirimu dari Yang Maha Rahman. Engkau tidak ingin berpaling dari kedekatannya, sementara bila engkau sudah merasa tercerahkan hatimu, dianugerahi kearifan, maka pujian yang datang kepadamu tetap membuatmu gembira, sebab bangga, melainkan sadar bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghantarkan pujian itu kepadamu. Allah lah yang layak untuk dipuji, sementara engkau dilewati oleh kehendaknya Allah. Ngerti ngomong niki? Makanya ono tiyang niku ngamalno ilmu mahabbah. Ape ngisi kajian atau ape memberi apa iku maca donga supaya jamaahnya seneng ambek dhewek kabeh. Niki kula cerita, kula enggak ada guru kula iku akeh, salah satunya wali ini Allah. Kondo sing hati-hati, wong iso ngomong ning ngarepe wong iku akeh keplesete. Apa ta iku ustaz, apa iku guru, apa iku dosen, apa iku kiai, nek gak hati-hati kepleset. Niki guru kula ngomong. Terus mantun ngoten iki ana tapi kon gak tak dudono jenenge. Kiai masyhur nek ape ngaji ku kepingin sing ngrungokno iku akeh. Kepingin sing ngrungokno akeh iku nafsu. Jangan ngrungokno niki. Makanya sampean dulu pernah ingat ada dai sejuta sing ngekeki label sejuta umat iki siapa? Wis gak usah dibahas. Sudah berlalu. Lah niki sing cintane mboten niki. Tadi sang pendakwah atau sang penceramah ini nek ape ngaji terus guru kula lho. Iku dia itu punya khotam. Ngerti khotam? Khotamnya itu disebar untuk mempengaruhi masyarakat agar datang ke tempat pengajian. Dilihat dari segi dakwah, ini bagian dari salah satu cara untuk mengajak kebaikan. Tidak apa-apa. Dari tauhid bahaya. Akhirnya apa? Sang penceramah ini mengandalkan makhluk. Yang dimaksud makhluk ini khotam. Yang dimaksud khotam ini adalah jin. Berarti dia keyakinannya seperti pecah. Ia percaya Allah Maha Kuasa, tetapi juga masih minta bantuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kula nek eling ngeten iki makane gak usah katut-katutan, kadung cocok ngejokno sampai kecirit-cirit. Kadung gak cocok. Betul itu. Betul. Jadi kula iki ya tau disangoni guru kula ilmu. Ya khotam tak celuk. Tak takoni. Apa bener kon ngene? Iya, kan api. Ngejak-ngejak ngaji kan api. Iya, api. Ngejak ngaji ku api, gak ono elek. Lah karepane lapo? Cek akeh sing ngrungokno. Cek akeh sing
Nggih sama. Sampean menyebarkan pamflet apa? Tablet akbar. Ngoten niku nggih. Dengan bersama iki ilmu advertising, iklan iki enggak apa-apa. Tapi lah cuma itu hanya ngejak aja, enggak sampai minta bantuan makhluk lain. Akhirnya sampai duduno di atas langit ada langit. Pas ngaji ternyata sing muni ku dudu wong, sing muni ya iku. Ya iku, ngerti iku. Mlebu ndak awake wong. Lah ndok ngarep iki ana sing jamaah niku jari kitab hikam sing wis kenal Gusti Allah. Menungso, malaikat, jin, iblis, setan iku wae Allah. Kalau Allah menghendaki apa sulitnya? Langsung mari salam besok terus. Karena sing melok ndak wong iku mau dicabut ya asline metu. Belakak-belaku besok muni. Paham ngomong kula? Iki lho contoh wong disebut alim tapi menyesatkan. Hati-hati golek guru itu. Makanya nek wong wis menyangkut wilayahnya batin. Golek guru beda dengan wilayah zahir. Wilayah zahir yang namanya rekam yaitu riwayat. Makanya nek seminar mesti daftar kurikulum vitae yaitu riwayat hidup, pengalaman. Gak apa-apa nyebut ngono. Tapi nek guru batin ojo sampai. Kadang kala wong kaya mbambung tapi guru batin membimbing rohani. Kadang kala nyamar itu ndak kita hikam namanya humul nyamar. Guru kula niku tak critani sampeyan. Nek jam 10 dalu ku nang terminal. Kumpul arek-arek ndak ngene terminal niku ya ngono niku arek-arek preman-preman niku. Sampai kuatokan model kulot, ngerti kulot? Kulot iku ya celana komprange wong desa niku lho. Ambek kaosan topian laken. Lah bengi kok nek arek saiki gak topi biasa. Wis gembel-gembel. Tapi Jenderal Tri Sutrisno itu nyungkem nang iki. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kok sumrak Ustaz wong kula lho. Gak oleh ngeremen wong iku, betul? Sama dia penggawean gak usah dibanggakan. Hebat apa sampean di penggawean apa? Meni bakal pensiun. Eling tak cerita aku ceramah di depan 50 jenderal se-Indonesia ini. Tapi jenderal dongkol, berarti jenderal dongkol. Jenderal wis gak nggawa pistol. Ya ana pistol nempel awake iku. Jenderal ahli perang wedi ambek satine Cak Lam Pondok Chandra. Kula sik weling ya Allah, kawulu membanggakan ngono toh pada akhirnya sama. Nek selungguh masjid ini iki gak ana jenderal, gak ana kopral, sama. Masih kula saiki lak sedang muruk ngaji to. Tapi kula nek ngajine Maria sama. Nyatane kula biasae jenengan dikai mangan yaiku sego kotaan iki kok barang ketok nggih. Masih kula mungkin ya dikai iku sama. Makanya gak perlu membanggakan awak koyo merasa. Uang nek terlalu membanggakan diri, sulit menempatkan diri. Sulit. Makanya nanti kalau tak cerita nih kayak ngomong kula melok vaksin aku nurut sampai peraturan pemerintah, wong peraturan negara tak ikuti melok vaksin. Lah kula tampil mau sapi nang vaksin serbanan nak cocok sih. Kula celana jin, klambi tangan pendek, topian sandalan. Gak ana wong kenal aku blas. Panjenengan kula gak perlu dikenal buat apa.
dadak anten Maspol di daerah kelurahan saya. Sumrap kula lungguh di Puwar. Lho, Pak Yai. Lho, jenengan kan apa mriki? Lho ya melok vaksin, Pak. Wong aku warga taat kok. Langsung berkas kula dicoba lho. Ya kula pun asline gak seneng ya ngene iku. Mali nyalip sak minakene wong. Nah, ini gara-gara KKN ini gitu. Mas yo kiai nek teko kari yo mburi. Tapi karena yang namanya Dimas Pol ini merasa Pak Yai ini punya jasa membina masyarakat. Wah kiri itu wakoni sampai nakes sampai dokter siapa itu? Nah itu pengasuh pondok pesantren Al Baiat itu yaitu Yai Saiful langsung kuwabe langsung Pak Yai oh kepret itu. Menungso setelah ro identitas baru coba nek wong wis ngerti kakek kan jenderal bintang 4 sungkem ambek wong sobone terminal. Kenapa kok ngono? Menyembunyikan dirinya. Tapi sampean gak usah niru iki, gak makome. Sampean coba wis kasarane Pak Bambang lah takmir masjid katokan topian nang terminal, yakin kabehane Pak Bambang stres. Tadi gak makome gitu ya. Ya biasa saja. Ya wis biasa yang ini mawon. Tunggale wong ku nek jubahan aja dianggap mesti berilmu alim. Nek Arab kono wong macul ya jubahan. Ngene apa nggih? Kula nang Jabal Nur niku ngliwati wong nuwun sewu batu-batu iku niku. Ya jubahan kabeh panjenengan niku pakaiane wong. Pak Ahmad iki jubahan gak apa-apa. Panjenengan sik mambu Arab gak apa-apa. Saiki sampeyan pikir potongane gak cocok. Endek lemu jubahan kaya kinten. Ya dicocokno ya sarungan, kelambian, wis biasa ngene. Yang penting atine niki ditata. Pun diterusno. Dialah Allah yang menghantarkan pujian itu kepadamu. Allah lah yang layak memuji dirinya sendiri dengan caranya melalui apa siapa saja. Dengan pengetahuan seperti ini engkau akan senantiasa terangkat di sisinya. Jadi nek sampean saiki mulai pelan-pelan belajar, nek sampean ikut wilayahnya orang yang zahid, orang yang zuhud, maka sampean kudu jaga ati. Misale nek dijokno wong ya hati-hati aja sampai terbawa sanjungan. Tapi nek sampean wis makome makrifat baban. Hakikate wong iku lho sing menyanjung aku itu Allah. Oleh Allah dilewatkan melalui sifat Allah mengalir di orang itu. Tidak masalah. Tapi ojo sampai malah iki ono nek kula membuat kelompok ono telu. Sing nomor 1 iki bener zahid iki, nomor 2 makrifat atau arifun iki bener. Sing nomor 3 ya gak zahid ya gak makrifat. Malah tambah gila hormat. Gak takon dikandani, ku ono ngono ku. Aku iki sik kait mari lulus S3. Makane iki terjadi lho iki ngomong iki. Tolong daftar khotib iku aku tambah ono doktor. Tak miri malah ini bingung. Makanya ada satu masjid itu semua gelar akademik hilang. Yang ada cuma ustad. Paling-paling ku nek wong iku wis tuwa pengasuh pondok pesantren ngene tambah kiai. Kabeh ustad dadi doktor, DRS, insinyur hilang kabeh. Untuk menghilangkan ego-ego akademis itu. Nah, saya tidak tahu Mukimuddin ini. Nek sampean menghormatinya orang enggak apa-apa. Asal yang dihormati itu tidak minta dihormati. Sebab saya dilapori takmir, ada orang baru lulus S3, ia WA kepada takmir masjid, tolong nama saya sekarang dirubah, saya sekarang sudah dokter. Ini apa berarti ini? Pada karo ini, tolong dirubah, saya sudah haji.
Haji sampean ping pira? Ping 3. Ya haid 3. Paham? Model ngene iki ya sik ana, tapi kita kadang ngaji tasawuf gak usah dilokno. Pancene agama sik tingkat sakmono. Sing bener ya napa? Sampeyan titeni ndak masjid iki ana 2 kali kula ngaji, Ahad pertama dengan Rebo ketiga. Engko lama-lama orang ku sudah mudun, wis gak bangga mek ngono. Aku ben iku tibake keliru. Wis gak apa-apa aku melok ngaji, wis di pencerahan wis gak terlalu bangga itu. Lho iku jenenge hijrah. Dari bangga dengan status sudah tidak terlalu membanggakan status. Makanya ono ngene HP WA niku kan wong titik-titik nggih status, tuku bakso telepon status. Enten ngoten niku. Nggih, kadang kala guyon ambek putune mlebu status. Kanggone kon gak kanggone sing delok iku mblenger. Mosok yo ngene. Ya memang wong nek kurang penggawean ngono jawabane sebenarnya. Orang itu punya kesibukan dibuat orang lain apa dibuat oleh dirinya sendiri. Lah nek sampean meneng digawe zikir gak koper nggih status-status utawa statusnya mengajak untuk ibadah, ditampilkan kalimat-kalimat yang bagus. 2 kalimat paling dicintai oleh Allah, ringan ditimbang ringan diucapkan, berat ditimbang kelak di hari pembalasan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lho ngene iki rak malih dari zikir nggih. Status ngono tuku bakso dilepon status. Lunga kecebur got dilepon status. Lah ngeten iki kan malih dunya iki kok kaya dagelan. Cekap nggih. Mudah-mudahan ngaji hikam hari ini bahas masalah bedanya orang zahid dengan orang arif atau orang makrifat mensikapi sanjungan masyarakat. Orang zahid hatinya rasa ketakutan, khawatir, tergoda karena dianggap datang dari makhluk. Orang makrifat ya gembira nggak apa-apa karena secara hakikat dia ini sudah kenal Allah. Manusia itu tidak punya pengaruh apa-apa. Itu terjadi karena dikehendaki Allah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa yuqati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.